Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Sabtu tanggal 8 Maret 2025 boleh bersama-sama dengan pribadi-pribadi yang sudah mendapat perkenan dari Allah Bapa di sorga, yaitu Bapak Ibu semua yang luar biasa. Ya. Nah, hari ini renungan kita ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 16. Ya, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Nah, ayat-ayat yang akan kita baca persis sama dengan pujian yang tadi kita naikkan di hadapan Tuhan, yaitu bahwa Tuhan itu memberkati kita, Tuhan itu menyembuhkan kita, Tuhan itu memulihkan kita, Tuhan itu menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, tetapi senantiasa datang tepat pada waktunya. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-7, 2, 3. Tetapi sesudah, ya, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16 ya. Ayat yang ke-7, 2, 3. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku, kata Tuhan, telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia, yaitu Elia, berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang,
seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita-kita ini berada di dalam situasi di mana persediaan yang kita butuhkan itu hampir habis? Ya mungkin isi dompet kita itu sudah menipis, padahal baru awal bulan, belum akhir bulan. Atau lemari es kita sedang kosong, padahal gajian masih lama lagi. Kita semua mungkin pernah merasakan cemas menghadapi yang namanya kekurangan atau yang namanya krisis. Bagaimana perasaan kita ketika kita menghadapi hari esok, tetapi hanya memiliki sangat sedikit di tangan kita pada hari ini. Seringkali di tengah krisis seperti itu, kemudian muncul pertanyaan, apakah Tuhan itu ada? Apakah kalau Tuhan itu ada, dia masih sanggup untuk memenuhi kebutuhanku? Apakah aku ini dicintai oleh Tuhan? Apakah Tuhan itu sungguh-sungguh mau memelihara hidupku ini? Nah, di dalam satu Raja-Raja pasal 17 tadi yang kita baca, kita sudah mendengar kisah bagaimana Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat, yang mana mereka menghadapi keadaan krisis yang serupa. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke kota Sarfat di kota Sidon, di tengah-tengah masa kekeringan yang panjang. Nah, kemudian Elia bertemu dengan seorang janda miskin yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak, cukup untuk membuat roti terakhir bagi dirinya, bagi janda ini dan anaknya, sebelum kemudian mereka akan mati karena kelaparan. Kemudian Elia meminta janda itu untuk memberinya makan terlebih dahulu dengan janji bahwa Tuhan akan memberikan mujizat. Ya, tadi kita sudah baca, dikatakan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu nanti Tuhan memberikan hujan. Nah, si janda menghadapi pilihan yang sulit. Apakah ia berani percaya dan taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia? Kita tahu akhir daripada cerita ini, janda Sarfat ini percaya dan kemudian taat akan firman Tuhan. Ia membuat roti bagi Elia terlebih dahulu, dan benar saja Bapak Ibu sekalian, mujizat terjadi. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan memelihara hidup janda itu, anaknya, dan juga hidup Elia sepanjang masa krisis atau masa kekeringan. Nah, dari kisah Elia dengan janda Sarfat dan anak daripada janda Sarfat ini, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di bulan Maret 2025 maupun di waktu-waktu yang akan datang. Firman Tuhan itu relevan, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah ketinggalan zaman. Nah, hal yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Di tengah-tengah krisis, kita harus ingat bahwa Tuhan itu Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Sehingga kita perlu mempercayainya di tengah-tengah
situasi krisis, di tengah situasi kekurangan, di tengah situasi yang tidak memungkinkan bisa kita lewati. Situasi janda Sarfat ini mengajarkan kita untuk kita percaya kepada Tuhan dengan keteguhan hati. Coba bayangkan posisi janda itu, yaitu kekeringan sedang melanda negeri itu. Hujan tidak turun, Bapak Ibu sekalian, ya, panen di mana-mana nggak ada, makanan habis, ya, dan harapan wanita ini hampir padam. Tapi kemudian ketemu dengan Elia dan Elia berfirman, menyampaikan firman Tuhan, ya. Janda ini berkata bahwa nanti kalau aku sudah bikin tepung, aku bikin roti dari tepung yang sedikit, minyak sedikit ini, aku akan makan, dan kemudian aku mati. Ini adalah suara keputusasaan di tengah krisis. Mungkin kita pun pernah merasa seperti itu di ujung pengharapan. Namun, melalui Elia, Tuhan berkata kepada janda itu, jangan takut. Dan hari ini Tuhan yang sama berbicara kepada kita ini semua, Bapak Ibu sekalian. Apa krisis yang sedang kita hadapi dan kita alami? Tuhan yang sama sekali lagi menegaskan kepada kita, jangan takut, please jangan takut, ya. Kalau Tuhan berkata, itu bukan cuma lip service dan kemudian Tuhan berkata jangan takut terus begitu aja, ya. Sekali lagi Tuhan itu Maha Kuasa. Kalau Tuhan berkata kepada kita jangan takut, artinya Tuhan itu akan memelihara kita, Tuhan akan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh kita. Jadi untuk mempercayai Tuhan dibutuhkan langkah iman, Bapak Ibu sekalian. Iman seperti apakah yang Tuhan mau kita miliki? Yaitu iman yang berani percaya kepada Tuhan. Iman yang berani mengandalkan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Percaya di tengah krisis berarti tidak bersandar pada logika semata-mata atau dari apa yang kita lihat. Iman berarti bersandar pada janji dan karakter Tuhan. Dalam kitab Amsal dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ini adalah langkah pertama, Bapak Ibu sekalian, berani mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang jauh lebih mengetahui kebutuhan kita daripada kita sendiri. Iman seperti ini tidak mengabaikan realita, ya. Realitanya dokter bilang kamu sakit kanker stadium 4. Realitanya kulkas lemari es kosong. Realitanya dompetnya uangnya tinggal sedikit. Realitanya bahwa Trump sudah mengatakan akan mendeportasi orang-orang yang ada di Amerika Serikat. Realitanya kita nggak punya surat imigrasi. Kita tidak bisa menyangkal yang namanya realita. Tetapi kita harus sadar dan mengetahui ada realita yang jauh lebih tinggi, lebih mulia daripada realita di atas muka bumi ini, yaitu kuasa, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Sekali lagi saya mau ingatkan seperti pujian tadi, bahwa Tuhan itu memberkati, Tuhan menyediakan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan itu yang memulihkan hidup
kita. Sekali lagi, Tuhan kita itu jauh lebih tinggi dari semua realita yang ada di atas muka bumi ini. Perhatikan bahwa Tuhan itu mengutus Elia justru kepada seorang janda miskin di negeri asing, yaitu di Sarfat pada masa kekeringan. Secara manusia itu tidak masuk akal, Bapak Ibu sekalian. Mengapa bukan mengutus Elia ke rumah orang kaya saja? Kalau ketemu janda, biarlah janda yang kaya. Tapi ini diutus ketemu dengan janda yang miskin lagi. Melalui kisah ini, Tuhan tuh mau mengingatkan atau berbicara kepada kita bahwa memang jalan Tuhan itu tidak sama dengan jalan kita. Seringkali jalan Tuhan itu tidak masuk akal, ya, dan melampaui pemikiran kita. Hal ini karena Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa kuasanya di dalam krisis, kuasanya di dalam kekurangan, kuasanya di dalam kelemahan manusia, sehingga Tuhan dapat mendemonstrasikan kuasanya dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagi janda Sarfat ini, percaya kepada janji Tuhan berarti mempertaruhkan segala galanya yang ada dalam hidupnya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Mungkin kita saat ini sedang mengalami kekeringan dalam hidup ini. Hatinya kering, rohnya kering, jiwanya kering, ekonominya sedang kering, kesehatannya sedang kering, keluarganya sedang kering, bahkan masa depannya sedang kering alias suram. Ya. Nah, pesan Tuhan bagi kita semua sekali lagi, jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Percaya bahwa sekalipun sumber manusiawi, sumber duniawi itu kering, tapi sumber ilahi tidak pernah kering. Percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, seperti kata Alkitab, kita tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, anak-anaknya, yang sudah mendapat perkenan daripada Tuhan, menjadi terlunta-lunta. Pemazmur bersaksi bahwa dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, namun aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan sudah membawa kita pada titik hari ini, yaitu 8 Maret 2025, Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Tuhan itu pasti menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Artinya kalau Tuhan itu menyertai kita, maka Tuhan pula yang akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Percaya kepada Tuhan di saat-saat everything is going well. Percaya kepada Tuhan ketika situasinya terang, itu hal yang biasa dan mudah Bapak Ibu sekalian. Tetapi percaya kepada Tuhan saat gelap, saat segala sesuatunya menakutkan dan tidak memungkinkan. Itulah yang namanya iman. Iman sejati justru diuji ketika kita sedang berada di dalam gelapnya yang paling gelap dari suatu krisis. Saat semua baik-baik saja, maka semua orang mudah untuk beriman. Namun saat badai datang, dan kita tetap berpegang dan percaya kepada Tuhan, disitulah yang namanya iman, Bapak Ibu sekalian. Seringkali Tuhan bekerja ketika kita sudah kehabisan akal. Kita udah nggak punya kekuatan lagi. Mengapa? Supaya kita belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Akhir daripada kemampuan kita adalah awal daripada pertolongan
pertolongan Tuhan. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita lihat setelah wanita ini percaya kepada Tuhan, maka langkah kedua yang luar biasa, percaya itu bukan hanya sekedar di mulut, tapi percaya itu harus disertai dengan ketaatan. Iman itu bukan hanya sekedar di mulut, tapi iman itu harus disertai ketaatan. Alkitab berkata, tanpa ketaatan, maka iman itu nggak ada artinya. Dan kita lihat janda ini ya taat dan disertai dengan pengorbanan. Dia menyerahkan seluruh kehidupannya. Dan kita lihat kemudian apa? Mujizat terjadi. Ya, janda ini disarfat taat. Kita lihat juga Nabi Elia. Dia taat, disuruh pergi dari Sungai Kerit, pergi ke Sidon, ke Sarfat, ketemu dengan seorang janda. Itu juga merupakan ketaatan. Karena ketaatan Nabi Elia, karena ketaatan janda di Sarfat, maka hidup mereka terpelihara dengan sempurna sampai masa krisis itu selesai. Nah, hal yang sama Bapak Ibu sekalian. Mari melalui renungan pada hari ini kita terus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, percaya itu harus disertai dengan bukti. Buktinya adalah ketaatan dan bahkan ketaatan penuh pengorbanan. Dan hari ini apa yang kita butuhkan? Sekali lagi, kita butuhkan penyediaan Tuhan, kita butuh mujizat surat-surat imigrasi, kita butuh keuangan, kita bergumul tentang pekerjaan kita, masa depan kita. Ayo Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ragukan kasih kebaikan Tuhan kepada kita. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Kita terus berharap kepada Tuhan, taruh iman kita kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan bicara sesuatu kepada kita, kita harus mentaatinya, Bapak Ibu sekalian. Meskipun itu harus disertai dengan yang namanya pengorbanan. Amin. Mari kita berdoa. Materkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya Aba, ya Bapa. Kami tahu Engkau mengasihi kami, Engkau mau memberkati kami di tengah-tengah situasi yang kering, di tengah situasi yang krisis, di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin ini. Kami percaya satu hal, bahwa Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menyediakan kebutuhan kami, Tuhan yang menyembuhkan, bahkan Tuhan yang memulihkan kehidupan kami anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.